tekadnya menjaga keutuhan bangsa. Semangat para prajuritlah yang mampu mendorong TNI untuk berbuat secara maksimal, dan jati dirilah yang mampu menjaga agar langkah pengabdian TNI tetap berada dalam jalur dan arah yang benar. Pada peringatan kali ini, kita juga perlu mengukuhkan lagi penghayatan kita terhadap pesan Panglima Besar Jenderal Sudirman bahwa TNI merupakan satu-satunya milik nasional yang tidak pernah berubah. Melalui penghayatan yang dalam akan makna pesan tersebut, saya yakin bahwa seluruh jajaran TNI akan mampu menghadapi tantangan masa depan seberat apapun demi tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia. Peringatan Hari TNI ke-54 saat ini juga penting karena kita tengah menggelar sidang umum MPR 1999 yang sangat penting dan menentukan bagi masa depan bangsa Indonesia. Kita bersyukur bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, bahwa sampai saat ini sidang umum MPR berjalan dengan aman, lancar, dan demokratis sebagaimana didambakan oleh seluruh rakyat. Kita berdoa semoga para wakil rakyat dapat merumuskan berbagai ketetapan yang amat diperlukan bagi bangsa dalam menuntaskan reformasi dan melanjutkan lagi pembangunan nasional yang berkesinambungan. Para perwira, bintara, dan tamtama yang saya hormati, saya cintai dan banggakan. Menghadapi dinamika perubahan yang demikian cepat, saya bersyukur akan langkah-langkah TNI yang cepat tanggap serta secara tepat dan rasional melaksanakan reformasi ke dalam berupa reposisi, redefinisi, dan reaktualisasi peranannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan langkah reformasi tersebut, TNI dapat menilai kekeliruan dan kekurangan yang terjadi di masa lalu untuk dijadikan cermin guna menata diri menghadapi tugas dan tantangan masa depan yang semakin berat dan kompleks dengan lebih baik lagi. Sebagai bayangkari negara, TNI dihadapkan pada situasi yang dilematis. Di satu sisi dituntut untuk mampu menangani berbagai gejolak yang bersifat multidimensi dengan mengacu pada nilai-nilai hak asasi manusia. Namun di sisi lain ada keterbatasan prasarana dan sumber daya yang dapat disediakan oleh negara. Namun saya yakin dengan pengalaman, semangat juang, dan kearifan institusinya, TNI akan tetap dapat melaksanakan segenap tugas yang dipikulnya guna melindungi masyarakat, bangsa, dan negara memasuki era milenium ketiga mendatang, abad pertamanya. Berbagai cobaan yang dihadapi dewasa ini hendaknya digunakan sebagai bukti akan kesungguhan dan kecintaan para prajurit kepada rakyat yang menjadi sandaran perjuangannya.
Sekaranglah saat yang tepat untuk menghilangkan keraguan berbagai pihak terhadap komitmen kebangsaan, kerakyatan, dan keperjuangan TNI melalui langkah-langkah reformasi TNI untuk menjadi kekuatan pertahanan keamanan yang profesional, efektif, efisien, dan modern. Dengan melakukan reposisi dan reaktualisasi peran sebagaimana diperlihatkan dengan netralitasnya pada pemilu 1999 yang lalu, TNI telah menunjukkan perubahan mendasar yang merupakan perwujudan dari tekad, semangat, dan jati diri TNI sebagai bayangkari negara. Perubahan mendasar yang merupakan lompatan besar dalam rentang waktu yang demikian pendek menunjukkan kesungguhan dan komitmen TNI dalam mengembangkan dan melaksanakan paradigma baru sejalan dengan dan sebagian tak terpisahkan dari gerak maju reformasi nasional yang telah, sedang, dan akan terus kita laksanakan. Tidak dapat dipungkiri bahwa TNI sebagai tentara rakyat, tentara pejuang, dan tentara nasional pada masa lalu telah mampu menyelesaikan setiap cobaan dan ancaman dengan baik. Berbagai keberhasilan itu tidak dapat dilepaskan dari dukungan rakyat. Oleh karena itu, bersamaan dengan dinamika perubahan di era reformasi ini, diperlukan peneguhan kembali semangat kemanunggalan TNI dengan rakyat. Pada peringatan Hari TNI ke-54 ini, saya juga mengingatkan bahwa masalah persatuan dan kesatuan bangsa yang telah dibangun oleh para pendiri negara pendahulu kita saat ini berada pada kondisi yang memerlukan perhatian khusus. Sejalan dengan itu, perlu kiranya kita renungkan bersama berbagai kekurangan dan kekhilafan kita di masa lalu untuk kemudian secara arif memegahinya kembali. Persatuan dan kesatuan memang bukan suatu kondisi yang datang dengan sendirinya, melainkan senantiasa perlu diupayakan dan diperjuangkan serta dipelihara secara terus-menerus. Para perwira, bintara, dan tamtama yang saya hormati, saya cintai, dan saya banggakan. Dalam suasana reformasi saat ini, terlihat kecenderungan munculnya perbedaan yang dapat berkembang menjadi konflik tidak sehat, sehingga terjadi tindak kekerasan secara tidak terkendali. Kondisi ini jelas bertentangan dengan kehidupan masyarakat madani yang demokratis yang sedang kita upayakan bersama. Untuk itu, saya ingin mengajak seluruh jajaran TNI dan seluruh komponen bangsa pada umumnya agar dapat mencegah terjadinya konflik dan tindakan kekerasan. Kita meyakini bahwa kekerasan tidak akan pernah dapat menyelesaikan persoalan, bahkan akan menyulut munculnya permasalahan baru dalam dimensi yang lebih luas. Marilah kita tumbuhkan suasana saling harga menghargai, suasana etika politik demokratis, dan supremasi hukum yang sedang kita kembangkan. Dalam kehidupan demokrasi, setiap warga masyarakat berhak untuk menyampaikan pendapat maupun kritik sebagai perwujudan
penyampaian aspirasi yang berkembang di masyarakat. Namun hendaknya dilakukan dengan cara konstitusional, etis, bermartabat, dan bermoral. Apabila kita menggunakan cara-cara di luar mekanisme konstitusi dan hukum, maka yang terjadi adalah anarki terhadap kehidupan yang justru akan merusak tatanan kehidupan demokrasi yang sedang kita bangun bersama di bumi Indonesia yang kita cintai. Sementara itu, kecenderungan global yang kita hadapi di bidang ekonomi juga merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh semua komponen bangsa. Di samping dunia usaha, partisipasi semua pihak termasuk jajaran TNI dalam menciptakan stabilitas dan keamanan amat diperlukan. Kita sepakat bahwa pendekatan keamanan yang berarti stabilitas dan keamanan menjadi tidak penting atau dapat diabaikan begitu saja. Keamanan tetap sangat diperlukan agar upaya pembangunan kesejahteraan dan kehidupan demokratis serta penghormatan terhadap hak asasi manusia dapat berjalan tanpa hambatan. Kesemua permasalahan, tantangan, hambatan dan kesulitan yang dihadapi jajaran TNI yang saya sampaikan tadi memang merupakan ujian dan cobaan yang harus dihadapi TNI dalam melaksanakan reformasi. Namun sebagai prajurit yang beriman dan bertakwa, kalian akan tegar dan percaya bahwa kalian akan mampu menghadapi dan menyelesaikan dengan baik, insyaallah. Para perwira Bintara Tamtama yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan, di penghujung amanat ini saya sampaikan kepada seluruh prajurit dimanapun saudara berada dan bertugas, atas nama rakyat dan segenap komponen bangsa, terima kasih yang setulus-tulusnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas semua bentuk pengabdian dan dharma bakti saudara-saudara semua. Secara khusus saya bersyukur dan berterima kasih akan keberhasilan TNI dalam ikut mengamankan penyelenggaraan pemilu 1999 yang lalu sebagai pintu gerbang yang mengantar kehidupan baru bangsa. Saya yakin prestasi itu dapat saudara wujudkan pula dalam upaya menyukseskan jalannya sidang umum MPR yang kini sedang berlangsung. Terima kasih dan penghargaan juga saya sampaikan kepada para veteran, purnawirawan TNI dan para kawuri atas pengabdian yang tidak mengenal lelah bagi kepentingan bangsa dan generasi penerus, sehingga TNI tetap kokoh dan kompak serta terus berkembang menjadi tentara kebanggaan seluruh bangsa Indonesia. Akhirnya, kepada seluruh jajaran keluarga besar TNI, saya ucapkan selamat berulang tahun. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa berkenan memberikan kekuatan iman dan keteguhan tekad dalam menjalankan tugas menuju masa depan yang lebih baik dan lebih cerah. Amin ya rabbal alamin. Dirgahayu Tentara Nasional Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Parado. Siap. Andika Bayangkari.
kembali. Kepada Inspektur Upacara